Sekarang di Maya ada dua tipe model yang utama yang akan digunakan untuk memodeling, yaitu NURBS model dan polygonal modeling. Sekarang kita akan melihat modeling poligonal dahulu. Tetapi sebelum kita melakukan itu, mari kita pahami dahulu perbedaan antara kedua jenis model ini. Sekarang di sini saya memiliki dua objek di sini. Dan ini keduanya adalah objek sphere basic. Yang pertama NURBS, yang kedua poly. Dan jika saya selected NURBS, Anda dapat melihat tampilan level subdivision dari NURBS terlihat low poly, namun hasilnya smooth. Dan jika saya selected dari polygonal model, di sini kita lihat polygonal model subdivisionnya lebih banyak dari NURBS model. Kita selected kedua objek ini. Di sini terlihat NURBS bagian permukaannya tidak terlalu rinci, padahal bentuk dan hasilnya sama. Dan itu karena NURBS memakai sistem pemodelan berbasis paths, sehingga itu terdiri dari kurve, bukan bergaris lurus seperti poly. Dan jika saya zoom kameranya lebih dekat, seperti ini, Anda akan melihat bahwa bagian tepi dari poly ini bergaris lurus. Dan pada NURBS, seperti yang kita lihat di sini, NURBS melengkung atau kurve. Jadi, dalam hal ini, Anda bisa mendapatkan bentuk yang rinci pada kelengkungan atau kurve yang sama seperti poly. Dan untuk itu, permukaan dari NURBS jauh lebih fleksibel ketika masuk ke proses pemodelan. Dan Anda dapat membuat banyak hal lebih mudah bila Anda menggunakan polygonal modeling. Jadi itulah sebabnya kebanyakan user menggunakan polygonal modeling. Tetapi NURBS masih tetap digunakan pada momen tertentu saja. Jadi hanya menyesuaikan saja. Jadi, sekarang kita sudah memahami sedikit tentang perbedaan pada kedua model ini. Mari kita cek lebih dalam untuk melihat opsi dari proses pemodelan dari kedua objek ini. Sekarang satu hal tentang permukaan internal poly, ketika saya mengganti mode selection-nya ke mode komponen yaitu vertex dan memblok seperti ini dan mengaktifkan tool smooth dan kita pindahkan seperti ini. Dan yang saya lakukan ini yaitu seperti merusak pada permukaan sphere-nya. Dan proses yang barusan saya lakukan yaitu satu langkah saja, namun hasil tidak optimal. Dan dalam hal ini, kita juga masih bisa mendapatkan hasil yang smooth, yaitu kita kembali ke objek mode dan kembali menselected sphere poly dan mengklik tool smooth, yaitu untuk menambahkan subdivisionnya agar pada titik poin atau bagian face yang saya manipulasi ini terlihat smooth. Jadi jelas, dalam hal ini kita harus banyak memiliki poly dan details agar sempurna hasilnya. Jadi tidak satu langkah, melainkan dua langkah. Kita kembalikan dulu modelnya, yaitu kita ke tool undo. Selanjutnya kita batalkan selection-nya dan tekan F8 pada keyboard. Sekarang kita selected NURBS. NURBS terlihat banyak kurang details atau jumlah poly yang minim yang terlihat dari permukaannya. Anda lihat pada poly, masing-masing face poly sebenarnya datar, namun pada NURBS permukaannya melengkung yang mendefinisikan kurve dan secara matematis memiliki berbagai jenis komponen dari permukaan surface-nya. Jadi, jika saya klik kanan pada model NURBS ini, di sini kita memiliki beberapa tipe selection juga. Namun prosesnya sama dan tujuannya dan hanya beda pada tampilan dan hasilnya pun beda. Yaitu ketika Anda memilih salah satu tipe komponen yang ada di sini. Contohnya di sini saya akan memilih control vertex. Seperti yang Anda lihat pada model poly, komponen selection pada vertex tampilannya seperti ini, yaitu sangat details. Namun pada NURBS, control vertexnya tidak details. Tetapi ini mendefinisikan seberapa besar jarak dari kelengkungan yang terlihat dari posisi poin, contohnya bagian atas ini, center, dan bagian bawah, yaitu jaraknya tidak berdekatan. Jadi, jika saya selected point center ini, dan saya aktifkan tool move, dan saya pindahkan seperti ini, maka Anda lihat di sini, saya hanya memanipulasi pada bagian tersebut saja, yaitu bagian center.
Jadi, dalam tipe NURBS, tipe komponen selection vertex adalah nomor 1. Dan yang tipe komponen lainnya yang ada pada tipe NURBS yaitu hanya mensupport saja, seperti surface paths, surface point, dan lain-lainnya. Dan beda dengan komponen selection pada polygonal model, yaitu semua tipenya sangat diandalkan. Dan yang biasa digunakan yaitu edge, vertex, dan face. Dan dalam tipe NURBS, kita tidak bisa menginginkan hal yang details. Jadi, tipe NURBS untuk saya biasanya hanya digunakan untuk pemodelan basic shape, yaitu pada model tertentu saja. Contohnya, seperti karakter atau pada objek yang bentuknya mudah diraih atau diproses, atau hal-hal yang tidak details. Berikut, saya akan import model yang telah saya buat untuk mengcompare hasil NURBS dan poly. Mari kita ke File dan pilih opsi Open Skin dan pilih Scooter NURBS. Selanjutnya, Open. Dan kembali kita ke File dan pilih opsi Import dan pilih karakter NURBS. Selanjutnya, Import. Untuk karakter, kita unvisible dahulu dari layar editor. Maka dari itu kita ke layar dan pilih box pertama ini, yaitu pada karakter, polygon, dan NURBS. Kita uncek. Dan pada model skuter ini, saya lebih dominan menggunakan model NURBS. Itu dikarenakan dari kendaraan motor Vespa ini lebih mudah diraih bila kita gunakan tipe model NURBS. Karena terlihat pada area bagian belakang atau depan atau ini pun sangat-sangat mudah jika kita memilih pemodelan tipe NURBS dan tidak seperti pada bagian tangan ini. Kita zoom dahulu. Untuk model ini saya buat dengan tipe poly karena terlihat jelas pada area bagian ini setiap ujungnya kita tidak akan bisa mendapatkan memodel seperti ini dengan mode NURBS karena harus detail. Dan tipe NURBS seperti pemodelan sculpting, namun tidak sculpting 100%, hanya 10% saja, yaitu move pada bagian permukaan saja. Selanjutnya, motor ini kita unvisiblekan dahulu dan kita visiblekan karakter. Dan untuk karakter ini saya buat dengan dua tipe. Yang pertama NURBS dan yang kedua poly. Dan Anda lihat pada bagian perut dari karakter poly, di sini terlihat details. Namun terlihat tidak bagus hasilnya. Dan pada NURBS model terlihat sempurna, yaitu dari smoothnya terlihat lebih baik. Karena dalam hal ini karakter lebih dominan menggunakan model NURBS. Dan untuk objek contohnya seperti TV atau elektronik, jelas jawabannya akan memakan waktu bila menggunakan NURBS model. Karena untuk elektronik membutuhkan bentuk yang details. Dan itu bisa kita dapatkan dengan model poly. Dan model poly untuk subdivision atau edge atau point atau face masih bisa kita minimaliskan agar tidak menjadi high poly pada satu model tersebut. Jadi, intinya kamu tinggal menyesuaikan saja. Dan untuk model poly ini, objeknya menyatu. Dan ini hasil dari convert NURBS model ke polygon. Dan bagaimana cara untuk mengconvert dari NURBS ke polygon? Yaitu kita ke menu utama dan pilih opsi modify. Dan kita turun ke bawah dan pilih convert. Selanjutnya pilih opsi NURBS to polygon. Sebelum mengklik ini, kamu pilih dahulu bagian mana yang ingin kamu rubah tipenya ke polygon. Jika kamu ingin tangan ini, maka kamu tinggal melanjutkan yaitu ke modify dan convert dan pilih NURBS to polygon. Maka NURBS tidak lagi menjadi tipe NURBS dan akan berubah ke tipe polygon. Oke? Dan jika ingin merubah sekaligus yaitu pada satu karakter ini, itu pun bisa kamu dapatkan jika kamu menginginkan mengconvert sekaligus seperti ini. Dan pembentukan karakter yang saya buat pada model NURBS, saya buat dengan satu persatu, yaitu menyesuaikan pada model apa yang ingin saya buat
Contohnya seperti bagian perut ini, maka bila saya ingin mendapatkan dengan cepat, berarti saya akan memilih NURBS Primitive Sphere. Karena dari bentuknya saja terlihat akan lebih mudah kita dapatkan dengan bentuk awal, yaitu NURBS Primitive Sphere. Dan untuk bagian kaki, contohnya seperti ini, saya awali modelnya dengan memilih NURBS Primitive Cylinder. Dan untuk model bagian giginya saya buat dengan NURBS Primitive Cube. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja agar mendapatkan bentuknya dengan cepat. Oke? Jadi makna poin dari materi ini tujuannya agar kamu merasa lebih familiar terhadap NURBS model dan model poligonal di Maya. Jadi nanti akan lebih tahu untuk hal memutuskan, yaitu langkah dan mau memproses dengan apa untuk mendapatkan model-model yang ingin Anda kerjakan di Maya.